Nah, ada beberapa dari mereka misogini ini yang gemar selingkuh. Jadi dia membuat wanitanya lemah dan menemukan kenikmatan tertentu ketika dia membohongi pasangannya. Dia mengkhianati pasangannya. Dan penderita ini juga nggak boleh dia punya perasaan yang gagal kalau perempuan ini lebih dari dia. Dia nggak mau ada di bawah wanita. Dan misogini ini kenapa sih bisa muncul pada diri seseorang? Tahun 2021, setidaknya ada 338.000 kasus dan lebih tentang kekerasan terhadap perempuan. Ini yang terdata loh ya teman-teman. Karena faktanya di lapangan banyak perempuan yang mengalami kekerasan dan mereka memilih untuk bungkam. Nah, sedih, kecewa, marah, jengkel juga sebagai sesama perempuan. Ini perasaan-perasaan yang nggak bisa kita elakkan ya ketika melihat data-data ini. Ngomongin soal kekerasan terhadap perempuan, teman-teman, ada satu istilah yang mungkin agak belum familiar di telinga kita, yaitu misoginis. Dan di menganalisa kali ini aku akan membahas semua yang kita mungkin sering lihat di dalam keseharian, cuma nggak tahu nih ternyata namanya adalah misoginis. Nah, singkatnya misoginis ini adalah mereka para pembenci perempuan. Kebencian dan ketidaksukaan mereka ini nggak sadar diungkapkan melalui komen-komen, dan bahkan parahnya nih ada perilaku yang sampai mengambil nyawa perempuan. Nah, teman-teman, ada nggak yang ngikutin beritanya Andrew Tate? Beberapa waktu lalu ketika dia rame diobrolin di medsos karena ada ban dari TikTok, Meta, dan juga YouTube. Karena dia punya masa yang cukup gede banget di media sosial, pengikutnya itu jutaan. Tapi kenapa sih sampai dia di-ban oleh medsos ini tadi? Kalau konfirmasi dari perwakilan TikTok nih, konten yang dibuat oleh Andrew ini disebarin udah menyalahgunakan atau ya menyalahi aturan dari TikTok sebenarnya, karena menebar kebencian dan yang dia sebarin juga termasuk hateful ideology. Dan dia sendiri ngaku kok kalau dia itu misoginis. Jadi dia sering banget ngatain perempuan itu males lah, nggak ada tuh yang namanya independent female. Bahkan yang terparah nih ya, dia terang-terangan menyamakan perempuan sama hewan. Kesel nggak sih? Ini ngomongnya sambil emosi nih. Nah, di salah satu kontennya itu dia menjelaskan gimana kalau ada perempuan yang nuduh dia selingkuh, yaitu pakai kekerasan. Dan bisa jadi dilakukan secara fisik, nyerang perempuan itu yang udah jelas-jelas abusive, dan kebayangkan gimana jadinya kalau konten itu atau dikonsumsi oleh para remaja cowok yang ngefollow dia. Dan itu terus-terusan. Jadi kalau kita bicara soal misoginis, ini sebenarnya bagaimana sih dari kacamata psikologi? Di menganalisa kali ini aku akan ngebahas misoginis, yaitu sebuah istilah orang yang memiliki rasa benci, yang nggak suka sama perempuan secara ekstrim. Memang hampir sebagian yang melakukannya adalah pria, tapi nggak jarang juga perempuan atau wanita lain juga melakukan ini. Jadi rasa benci yang ekstrim terhadap wanita itu disertai dengan rasa takut. Dan perilaku ini tuh erat kaitannya dengan privilege pria atau adat istiadat patriarki, budaya patriarki yang mengunggulkan pria dibandingkan wanita yang cukup ekstrim, yang sebenarnya dekat dengan budaya yang ada di Indonesia gitu ya. Dan ini juga isunya relate dengan diskriminasi gender. Nah, misoginis ini tuh bisa meningkatkan resiko terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap wanita. Dan bahkan perilaku ini tuh biasanya diekspresikan dengan kata-kata yang sederhana, tapi cukup sering kita dengar. Contoh, ih kamu gendut ya? Ih kamu seksi banget sih? Ih kamu kok kayak gitu sih? Nah, itu adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang mengarah kepada misoginis. Terus nih, kalau kita bicara tentang misoginis ini sendiri, ada beberapa ciri-ciri yang biasanya muncul, yaitu ketika pelaku memiliki target melampiaskan kebenciannya terhadap kehidupan. Dimulai dari dia yang bersifat manis, sampai akhirnya dia merasa perempuan sudah berada di dalam cengkramannya. Terus kalau udah nih, dia akan selalu mengontrol perempuan itu. Dan biasanya misogini ini akan cenderung memiliki sifat mengontrol dalam sebuah hubungan. Dia juga cenderung tidak pengen kalah dan berada di bawah perempuan. Terus kalau dia dideketin sama perempuan atau dia deket di perempuan, di dekat sekitar perempuan gitu ya, dia tuh justru malah menunjukkan bukan kayak cowok yang bisa deketin cewek, dia malah gugup banget. Bahkan dia merasa terintimidasi oleh keberadaan perempuan yang ada di sekitarnya. Beberapa juga sampai mengalami kesulitan berbicara dan memilih menjauh dari perempuan. Nah, gejala fisik dari dekat dengan wanita ini biasanya ditandai dengan sesak nafas, jantung berdetak lebih kencang,
keringat dingin, sulit bernafas, pusing, mual. Pokoknya kayak persis kalau kita lagi stres dengan level yang berat dan bahkan ada beberapa yang sampai pingsan gak sadar diri. Terus yang paling menonjol lagi, ciri-cirinya adalah dia sering banget bersikap kasar sama perempuan. Dia selalu melontarkan ucapan hingga tindakan fisik yang sangat kasar sampai membuat perempuan itu menderita. Nah, ada beberapa dari mereka misogini ini yang gemar selingkuh. Jadi dia membuat wanitanya lemah dan menemukan kenikmatan tertentu ketika dia membohongi pasangannya. Dia mengkhianati pasangannya. Dan penderita ini juga nggak boleh dia punya perasaan yang gagal kalau perempuan ini lebih dari dia. Dia nggak mau ada di bawah wanita. Dan misogini ini kenapa sih bisa muncul pada diri seseorang? Satu, ada satu traumatik yang muncul pada saat dia masih kecil. Jadi aku barusan ada klien nih ya teman-teman belum lama ini, ketika dia menunjukkan kebencian yang sangat besar terhadap perempuan. Dan aku belum bisa bilang dia misogini, tapi cenderung ke arah sana tuh ada gitu. Pada saat dia bercerita soal sosok figur ibu, ternyata sosok figur ibunya ini tuh hilang dalam hidup dia. Ibunya mengidap skizofrenia pada saat dia tumbuh di usia remaja. Nah, pada saat dia merasa bahwa perempuan itu lemah, perempuan itu tidak memiliki peran di dalam kehidupan dia mengeneralisir semua perempuan itu sama. Sehingga pada saat dia menikah dengan perempuan, dia melemahkan pasangannya dan dia memiliki kendali yang lebih besar yang membuat akhirnya percecokan ini sering muncul di antara suami istri ini. Nah, trauma masa kecil atau pengalaman ini bisa membuat seseorang tuh merasa bahwa dia adalah korban, dia adalah selalu playing victim lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya misogini ini juga disebabkan oleh pola asuh. Ada klien aku yang lain juga ketika bapaknya sangat dominan di dalam keluarga dan ibunya itu selalu disakiti dengan cara yang terang-terangan di depan anak mereka. Sehingga di dalam mindset seorang anak laki-laki atau anak perempuan, ternyata pria itu memang punya privilege yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Sehingga wanita lebih baik di rumah, menderita, dan tersiksa. Lalu pola pikir toxic masculinity ini juga menjadi salah satu hal yang relate dengan misogini. Pernah dengar nggak toxic masculinity? Nah ini tuh kayak anggapan kalau pria itu memang harus kuat, nggak boleh nangis, harus lebih tangguh. Bayangin kalau dalam pola asuh kita ada figur-figur yang memberikan asupan ini setiap hari. Seolah pria itu harus lebih kuat dari perempuan, harus hebat. Jadi akhirnya pada saat dia melihat perempuan sebagai figur yang berkebalikan daripada figur pria. Nah, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Jadi tumbuh di dalam ajaran yang diterima oleh orang lain maupun lingkungan teman-teman, ini akan membuat dia menjadi punya pemahaman terhadap misogini ini. Nah, yang menarik adalah terdapat sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa aspek linguistik ini sangat menjadi faktor yang paling kuat dalam perilaku misogini ini. Kenapa? Karena ya pemilihan bahasa kita itu penting banget merepresentasikan bagaimana diskriminasi tentang perempuan dan laki-laki ini ada di dalam keseharian gitu. Karena di dalam riset yang dilakukan di tahun 2020 yaitu The Representation of Toxic Masculinity on Select Advertisement, jadi ada iklan gitu kan. Terus di video itu tuh kayak ada beberapa scene yang mengandung misogini gitu, dan ternyata dari video itu tuh dikatakan bahwa bahasa ini penting juga ya. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar pilih bahasa, takutnya orang lain menangkap misogini ini ada di dalam diri kita. Nah teman-teman, ada ahli lain yang mengatakan nih bahwa toxic masculinity ini bisa juga memunculkan misogini. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat dalam relasi ibu punya anak laki-laki nih ya, kadang-kadang keceplosan kan suka ngomong, ayo kakak gak boleh nangis, laki-laki tuh harus kuat, harus hebat, ayo berhenti nangis. Itu jujur tuh kayak kita pengen ngajarin dia kuat gitu, tapi somehow ternyata kalau itu terlalu berlebihan, tidak disertai dengan kasih sayang, support yang hadir sebagai orang tua, yang muncul adalah kekuatan tentang masculinity ini yang menjadi toksik dalam kehidupan anak laki-laki kelak ibu-ibu. Jadi kita sama-sama belajar yuk supaya misogini ini tidak menjurus ke beberapa hal yang mengakibatkan diskriminasi di dalam lingkungan sosial mereka. Ada juga yang akhirnya jadi male privilege yang cukup kuat sehingga perempuan jadi takut untuk mengambil peran di dalam lingkungannya, dan ekstrimnya adalah sampai ke arah violence yang
memunculkan kekerasan terhadap perempuan. Nah, apa sih yang pengen aku sampaikan melalui video ini? Gimana caranya menghentikan perilaku toxic masculinity? Kalau memang kamu merasa ada gejala yang mengarah ke sana, silakan hubungi profesional. Karena ini bukan sebuah isu yang sederhana. Ini butuh bantuan psikolog atau psikiater yang bisa membantu kamu menemukan akarnya tuh di mana sih? Kenapa aku bisa muncul mindset seperti ini bentuk perilakuku jadi mengganggu gitu. Tapi kalau memang kamu sudah ke psikolog dan kamu berusaha untuk memperbaiki, lalu kita akan mulai dari mana? Yuk, mungkin dimulai dari orang tua nih, perjalanan kita sebagai ayah dan ibu. Bagaimana kita menemani perjalanan anak-anak kelak dengan pola asuh yang baik dan memberikan pengalaman yang yang positif gitu, bukan traumatik dalam tumbuh kembang mereka. Terus aku juga pengen ngucapin makasih banget teman-teman semuanya yang udah subscribe, nonton video ini, menyebarkan konten positif ini. Karena itu salah satu upaya kita juga untuk mengurangi perilaku toxic masculinity yang mengarah kepada misogini gitu kan. Dan tentunya para content creator juga harus lebih cerdas. Kenapa? Karena bisa jadi konten yang kita bawa di dalam medsos kita itu tidak niat sih buat mengarahkan kepada aspek-aspek yang ya tadi ideologi tadi gitu ya, hateful ideology. Tapi kalau kita nggak mencernanya, jangan-jangan ada traumatik dalam diri kita yang membuat hateful ideology ini muncul di konten kita dan pengaruhnya negatif untuk anak cucu Indonesia kelak. Baiklah kalau begitu teman-teman, makasih banget dan tetap setia nonton Analisa Channel karena akan ada menganalisa, buka pikiran dan kopi panas tentunya yang udah kamu tunggu setiap hari ya. Jadi aku pengen kasih komen, kalian kasih komen dong tentang konten kali ini. Kalau memang kamu pernah menghadapinya atau kamu pernah relate atau kamu pernah deket sama orang yang seperti itu, boleh sharing juga di kolom di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.